Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 15 Januari 2025 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Melani Ayub Ekne dari GKI Agus Salim. Dengan judul, Ingatlah Tuhan itu baik. Didasarkan pada kitab Mazmur pasal 106 ayat pertama sampai ayat 12. Dan nanti kita akan merenungkan secara khusus Mazmur 106 ayat yang pertama. Mari kita berdoa sebelum kita membaca kitab suci. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan untuk boleh membaca, mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Sertai kami, tolong kami, supaya firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan Mazmur 106 ayat yang pertama. Dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sahabat DKB yang diberkati Tuhan, pada suatu hari Minggu ketika akan meninggalkan rumah dan pergi ke gereja, suami dari rekan saya Pendeta Melani ini menyalakan obat nyamuk bakar di pinggir tembok sebelah kamar tidur mereka yang terhubung ke bagian luar rumah. Sepulang dari gereja, rekan saya Pendeta Melani merasa was-was saat melihat ada asap. Ternyata barang-barang plastik di bagian luar kamar sudah meleleh semuanya dan pintu kaca kamar sudah retak. Namun syukurlah Tuhan itu baik. Api tidak masuk ke dalam kamar. Ketika Pendeta Melani meminta suaminya untuk mengganti pintu kaca yang retak, suaminya berkata, Pendeta Erik nama suami dari Pendeta Melani, tidak perlu diganti. Supaya setiap kita melihat pintu kaca yang retak ini, kita mengingat kebaikan Tuhan. Sahabat pemazmur mengajak umat Tuhan untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karya Tuhan yang besar adalah pembebasan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dengan perbuatannya yang sangat ajaib, Tuhan menghardik laut di berau, sehingga umat Israel dapat berjalan melewati lautan yang kering seperti melewati padang gurun. Oleh karena itu mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya! Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ingat ada di Mazmur, bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sahabat, karya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya juga senantiasa nyata dari waktu ke waktu, bahkan sebenarnya tak terhitung banyaknya. Kita perlu terus mengingat segala kebaikan Tuhan dan senantiasa bersyukur atas kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Kita perlu terus menceritakan campur tangan Tuhan yang tak terduga dalam setiap persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Sebaliknya, teruslah
bersyukur. Mari kita berdoa. Benar Tuhan bahwa kebaikan-Mu terus-menerus kami alami dalam hidup ini. Dari waktu ke waktu, dari kami bangun pada pagi ini, dan kami percaya sampai nanti kami tidur, Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu kepada kami. Dalam istirahat kami yang baru kami lewati pun di malam hari, Engkau telah menjaga kami dari segala yang jahat. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Ajar kami dan tolong kami agar boleh terus mengingat kebaikan Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan dengan berbuat baik juga kepada sesama kami yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.